Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Tugas ini untuk memenuhi tugas kami pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya pada ruang kolaborasi. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anggit, Fitri, Ira, Laras, Lydia, dan Uti Masaul Husna. Apa itu lingkungan belajar? Lingkungan belajar adalah suatu lingkungan yang berpengaruh terhadap proses belajar, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan belajar dapat mempengaruhi individu dan sebaliknya. Individu juga dapat mempengaruhi lingkungan. Lingkungan belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Sebuah lingkungan belajar bagi peserta didik tidak hanya sekedar ruang kelas. Ki Hajar Dewantara menyadari bahwa di dalam kehidupan anak ada 3 lingkungan yang merupakan unsur penting bagi kesuksesan pendidikan dan menjadi pusat pendidikannya. Konsep mengenai lingkungan belajar menurut Ki Hajar Dewantara terdiri atas sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang pertama, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan lingkungan pendidikan formal yang mencakup guru, kepala sekolah, kurikulum, dan peserta didik itu sendiri. Lingkungan belajar yang perlu dipersiapkan untuk pelaksanaan pembelajaran yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik dapat meliputi fasilitas fisik seperti ruang kelas yang baik, bersih, rapi, dan terdapat sirkulasi udara serta pencahayaan yang cukup. Mengenai lingkungan yang aman dan nyaman. Lingkungan yang nyaman diciptakan dari lingkungan belajar yang kondusif, karena nyaman adalah suatu perasaan yang dihasilkan karena adanya tenang, terstruktur, dan juga menyenangkan bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Oleh karena itu, lingkungan belajar yang nyaman adalah lingkungan belajar di sekolah dalam suasana berlangsungnya proses belajar mengajar. Lalu, mengapa harus memperhatikan lingkungan yang aman dan nyaman bagi peserta didik? Salah satu cara untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan belajar peserta didik adalah dengan memperhatikan lingkungan, baik lingkungan sekitar rumah maupun lingkungan belajar di sekolah itu sendiri. Karena dengan hal ini dapat tercipta kegiatan belajar yang berpihak pada peserta didik dan akhirnya dapat memberikan rasa nyaman saat belajar. Selain itu, lingkungan belajar yang nyaman bagi peserta didik dapat bermanfaat bagi keefektifan kegiatan belajar mengajar. Jadi, guru juga dapat merasakan manfaat dan terciptanya lingkungan yang nyaman tersebut. Bagaimana lingkungan belajar yang aman dan nyaman? Yang pertama, menciptakan kelas yang nyaman. Ruang kelas adalah lingkungan utama dalam kegiatan belajar peserta didik di sekolah. Hal yang dapat dilakukan untuk menciptakan kelas yang nyaman adalah membersihkan kelas dengan cara membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lantai yang kotor, dan menata ruangan dengan baik. Yang kedua, yaitu menciptakan lingkungan kelas yang aman, baik keamanan fisik dan keamanan emosional. Keamanan fisik yaitu memastikan bahwa tempat belajar aman dari segi fisik. Ini berarti memastikan bangunan dan fasilitasnya dalam kondisi baik dan aman untuk digunakan. Tidak ada bahaya yang dapat membahayakan peserta didik. Yang kedua, yaitu keamanan emosional. Penting juga untuk menciptakan suasana yang aman secara emosional. Hal ini dapat dilakukan dengan membudayakan sikap yang ramah, saling menghormati, dan tanpa diskriminasi. Peserta didik harus merasa nyaman untuk berbagi pendapat mereka tanpa takut dihakimi atau dicemooh. Yang ketiga, guru memberi dukungan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Guru harus bisa memahami apa yang siswa inginkan, cara belajar seperti apa yang disukai, dan apa kesulitan yang sedang dialaminya. Dengan begini, maka bisa memperbaiki apa yang kurang dan meningkatkan kualitas belajar di kelas. Guru memberi dukungan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran, menciptakan komunikasi yang baik dengan peserta didik, menghargai dan memberi apresiasi setiap hal positif yang disampaikan kepada peserta didik. Yang keempat adalah menciptakan suasana belajar dan mengajar yang menyenangkan. Guru yang demokratis dan simpatik memungkinkan untuk terciptanya suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan, di mana hasil belajar siswa selalu dihargai sehingga siswa tidak takut salah ketika menjawab pertanyaan ataupun bertanya kepada guru.
Yang kelima, menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Proses belajar yang menyenangkan bisa tercipta jika metode pembelajaran yang digunakan tepat. Metode pembelajaran yang digunakan harus disesuaikan dengan karakteristik siswanya. Penggunaan metode pembelajaran yang tepat tidak hanya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan saja, tetapi juga membuat siswa lebih semangat. Yang selanjutnya adalah keluarga. Sebagai pendidikan informal, keluarga memiliki peran penting dalam hal membentuk keyakinan anak terhadap suatu agama, memberikan nilai-nilai moral, serta budaya dan keterampilan tertentu. Keluarga sebagai pusat pendidikan perlu untuk membimbing anak menjadi pribadi yang utuh. Di dalam keluarga merupakan tempat meletakkan dasar-dasar kepribadian anak yang masih usia muda, karena pada usia ini biasanya anak sangat peka terhadap pengaruh lingkungan keluarga dan masyarakat. Maka, keluarga memegang peranan penting terhadap pendidikan anak. Keluarga menjadi pendidik pertama dan utama bagi anak-anak mereka. Memang merekalah yang mula-mula dikenal oleh anak sejak lahir, di mana mereka akan belajar banyak hal melalui pengalaman sehari. Selanjutnya adalah yang ketiga, masyarakat, yaitu mencakup lembaga profesi, komite sekolah, dan masyarakat lainnya. Pendidikan yang dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat ini terjadi secara tidak langsung, dalam artian peserta didik mencari pengetahuan dan pengalamannya sendiri dengan berbagai latar belakang budaya, pendidikan, karakter, dan juga agama. Ketika peserta didik berada di lingkungan masyarakat yang berbeda latar belakang tersebut, karakter yang sudah dibentuk oleh keluarga di rumah dapat menjadi pondasi dan batasan mereka saat menerima hal baru dari masyarakat. Oleh karena itu, setiap peserta didik yang berada di lingkungan dapat membawa pengaruh bagi perkembangan pendidikan mereka. Selanjutnya, selain dari ketiga aspek bersinergi untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, peserta didik juga harus memiliki pembentukan karakter yang positif. Salah satunya adalah disiplin. Karena ketika seluruh peserta didik sudah memahami bahwa disiplin itu adalah hal yang paling utama, maka peserta didik akan menjadi saling menghormati dan memahami hak dan kebutuhan mereka masing-masing. Contohnya adalah disiplin dalam mengumpulkan tugas dari guru, atau berangkat sekolah tepat waktu, dan juga disiplin dalam menjaga lingkungan sekolah. Disiplin bertujuan untuk mendidik anak dalam menanamkan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Menanamkan kontrol diri artinya peserta didik dilatih untuk dapat melakukan suatu kegiatan perilaku baik yang mungkin beberapa mereka tidak suka. Pertanyaannya, bagaimana jika anak atau peserta didik diwajibkan untuk mengikuti suatu kegiatan atau pekerjaan yang sebenarnya mereka tidak sukai? Misalnya seperti mengerjakan tugas yang tata caranya sulit dan materinya susah untuk dipahami, atau juga peserta didik diwajibkan untuk mengikuti upacara bendera, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, melaksanakan tugas piket, dan masih banyak lagi tugas atau kegiatan yang mungkin peserta didik tidak menyukainya. Dengan adanya pendidikan kedisiplinan ini, mungkin hal tersebut dapat berhasil untuk jangka pendek. Namun, bagaimana untuk jangka panjangnya? Berikut ada beberapa dampak yang mungkin tidak kita sadari secara langsung saat melakukan pendidikan kedisiplinan pada peserta didik. Dampak yang pertama yaitu perilaku tidak akan menjadi kebiasaan dalam jangka panjang dan
hanya akan dilakukan jika ada paksaan dari luar. Artinya, suatu tugas atau pekerjaan atau juga kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik sebagian mungkin adalah hasil dari keterpaksaan karena takut dimarahi oleh guru. Oleh sebab itu, perilaku disiplin ini tidak akan menjadi suatu kebiasaan. Dampak yang kedua, akan hilang ketertarikan atau bahkan muncul antipati terhadap kegiatan yang dipaksakan. Suatu pekerjaan atau kegiatan yang kita lakukan atas dasar keterpaksaan tidak akan berakhir dengan bermakna, karena keterpaksaan dimulai dari rasa tidak suka, dan karena keterpaksaan tersebut peserta didik berakhir hilang ketertarikan atau antipati terhadap suatu hal yang berhubungan dengan disiplin. Dampak yang ketiga adalah kemerdekaan berekspresi dan potensi anak menjadi terbatas. Dari keterpaksaan dan juga antipati terhadap kegiatan. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang cara-cara yang lebih positif ketika meminta peserta didik melakukan sesuatu tanpa harus memaksa, yaitu diantaranya 1. Mengajak atau mendorong peserta didik melakukan kegiatan yang membuat mereka senang. 2. Membantu peserta didik untuk menemukan inspirasinya dan membuka ruang dialog dengan peserta didik. Ketika seorang anak telah diberi ruang untuk berekspresi, maka mereka akan senang untuk melakukan hal-hal yang diinstruksikan. Seiring dengan hal tersebut, jika disiplin yang timbul dari motivasi internal pun dapat mulai terbentuk dan terpupuk. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan 1. Solusi jangka panjang yang akan membangun disiplin anak. 2. Komunikasi yang jelas tentang harapan, aturan, dan batasan. 3. Hubungan saling menguntungkan antara pengasuh dan anak yang menghargai kondisi anak. 4. Mengajar anak keterampilan sepanjang hidup. 5. Meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri untuk menghadapi tantangan. 6. Keramahan, empati, hak asasi manusia, dan kesopanan. Disiplin positif bukan 1. Permisivisme. 2. Membiarkan anak melakukan apa saja, tidak ada aturan atau tidak ada batas dan tidak ada harapan. 4. Reaksi spontan atau alternatif pengganti hukuman. Asas penerapan disiplin positif. Yang pertama yaitu saling menghormati. Kedua, mengidentifikasi motif di balik perilaku atau tindakan anak. 3. Komunikasi yang efektif dan keterampilan memecahkan masalah. 4. Disiplin yang mengajarkan, bukan bersikap permisif atau menghukum. 5. Fokus pada solusi, bukan hukuman. 6. Memberikan dorongan, bukan pujian. Dorongan menunjukkan upaya dan perbaikan, tidak hanya kesuksesan, dan membangun harga diri dan pemberdayaan jangka panjang. Adapun kesimpulan materi dari kelompok 3 yaitu lingkungan belajar yang aman dan nyaman memegang peran krusial dalam mendukung pertumbuhan, pembelajaran, dan kesejahteraan peserta didik. Dengan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, sekolah dan institusi pendidikan dapat memberikan landasan yang kuat bagi peserta didik untuk meraih potensi maksimal peserta didik. Sekian, terima kasih paparan materi dari kelompok 3. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.